Reaksi anak-anak apa ngeliat maminya tiba-tiba wow. Kenceng gitu. Mam kayaknya gak perlu deh. Maksudnya Enggak masih sih, cantik. karena gue gak minta izin, karena gue hanya info. Kalau lu udah sempet ada rasa sebel sama nyokap lo, berarti gue mendidik lo dengan baik. Hai guys, welcome back to Ngobrol Asik. Hari ini aku kedatangan yang seorang diva yang makin cantik, yang ngangenin banget. Udah Mami Titi. Sekarang manggilnya apa nih? Dulu kan Bun, sekarang apa nih? Ya, sama Tetep aja lah, Bun. Mam. Ya kan Genda. Parah banget, gak pernah ketemu Iya Amina kan? loh. Loh. Sampai Amina udah mau 2 tahun. Amina udah mau 2 tahun, Aurel udah mau punya anak lagi. Ternyata selama itu kita gak ketemu ya ampun Bun. Nanti deh 7 bulanannya Aurel. Iya ya. Nah, jadwalnya susah nih, tanggal 10. 10 September. Iya, 10 ini. Atau datang pas ke rumahnya yuk. Iya dong, aku tuh gak sempet-sempet deh. Paling waktu konsernya Krisdayanti aja kemarin. Ketemu kan ada Amina. Iya, Amina kan itu lucu kan datang. Aku kan datang juga. Iya, datang. Kok aku nggak tahu ya? Gue di 5 baris depan gitulah. Oh, aku di bareng sama Parawo. Iya. Nah, itu udah lihat Amina kan? Iya, ya ampun, gemes banget ya ampun, dia tuh kan? adorable banget lah. Dadah gitu. Dia tuh udah kayak di panggung tuh udah kayak milik dia. Iya, udah terbiasa lihat. Udah terbiasa. Grandma-nya ya, apa sih? Grandma, Gemi, Genda. Gue takut ini, aku lagi gemuk Itu soalnya. apa sih? Itu bantal di belakangnya. Kalau mau tambah bantal lagi. Apa kacau deh, mau bikin video klip malah. Kenapa sih kok yoyo banget? Aku nggak tahu deh, padahal udah. Karena lagi ngerasa cantik. Jadi bebas makan. Nggak tahu lagi seneng makan gitu ya. Ih kacau deh. Congrats lagu barunya yang 40. Itu apa sih 40 lagu? Jadi judulnya Top 40. Aku suka banget loh lagunya. Aku juga kemarin ketemu sama yang nyiptain. Oh, Lale Manino. Dia cerita, aku lagi nyiptain lagu. Aku denger loh sebelum itu tayang. Yang benar. Iya, dia ngasih denger tapi sebentar ya gitu. Jadi belum jadi banget katanya. Bagus banget. Jadi itu rangkaian semua lagu kamu. Gimana ceritanya? Jadi kan diproduksi oleh Lale Manino kan. Terus gue bilang, enak si Nino yang bikin liriknya tanya, Mami mau bikin konsepnya kayak apa liriknya kali ini gitu kan, lagunya kan ngebeat. Aduh apa ya, sebenarnya gue tuh pengen konsepnya tuh seperti lagu Chrisye, lagu yang dinyanyikan oleh Eva Celia. Diskoria itu. Jadi walaupun itu bukan konsep yang baru, bukan ide yang baru, tapi gue tuh seneng banget gitu. Iya, bagus. Tapi kan kalau Eva kan nyanyi lagu-lagunya Chrisye. Iya. Kalau gue kan ingin nyanyikan lagu-lagu sendiri. Judul album, liriknya rangkaian judul album sendiri gitu. Judul lagu sendiri gitu. Oh ya, berapa lagu Mami Titi maunya? 40 karena tahun ini gue tuh 40 tahun loh nyanyi. Gila ya, 4 dekade. Keren. Jadi kayaknya mesti punya lagu yang seperti yang ikonik kayak gitulah gitu kan. Jadi siapa lagi kalau bukan Lale Manino. Jadi ke mereka lagi. Oke. Jadi terjadilah itu judul lagunya Top 40 karena mengumpulkan si 40 iya betul lagu. 40 judul tapi aku pengen tanya deh, dari semua karya seorang Titi DJ gitu, apa yang karya mana yang paling berkesan? Sebenarnya lagu-lagunya tentang anak-anak sih. Kayak lagu Salma Salwa. Tuh tiap anakku ada lagunya, Bun. Salma Salwa ada. Dan Salwa. Yang lain-lain? Terus Dava juga ada. Stephanie juga ada lagu. Judulnya nama anaknya. Jadi di lagu Top 40 itu ada nama Salma Salwa, Dava dan Stephanie. Terus anak gue si Salma Salwa denger dong. Iya ada nama kita. Ya iyalah kan ada lagunya kalian. Oh iya kita ada lagunya. Gitu mereka lupa. Mereka lupa punya lagu ya. Kan mereka masih mereka lupa. Tapi jadi lagunya mereka ngerangkainya jadi pas banget ya. Iya tuh si Nino tuh hebat aja loh. Tuh. Terus lagu kamu yang sebelumnya tuh aku juga suka banget. Oh yang Hilang Sewindu. Hilang Sewindu video klipnya juga bisa. Itu pakai AI, itu ada tim aku. Nah Hilang Sewindu ini juga memang liriknya menceritakan tentang literally orang yang digantung selama 8 tahun. Sewindu itu kan 8 tahun ya. Tapi sebenarnya buat gue itu love metafora. Karena gue 8 tahun gak ngeluarin album, Bun.
Ah masa sih? 8 tahun. Ini Jadi yang selama ini cuma single tapi aja. Mami sering banget ngeluarin single Iya. salah satu penyanyi yang udah senior tapi kekinian banget, bikin TikToknya, bikin lagu-lagunya dan masih ngeluarin terus lagu gitu. Maksudnya Mami kayak nggak peduli gitu, pokoknya keluarin aja berkarya aja gitu ya kan? Iya, alhamdulillah masih bisa mengeluarkan karya kan. Jadi Kenapa sih kayak langsung nggak lelah ya untuk, maksudnya kayak ada di momen yang kayak aku pengen stop nih sampai di umur segini atau enggak aku pengen terus gitu? belum ada Nggak ada keinginan kepikiran untuk pengen kan? stop gitu. Pengen sih selama masih diminta untuk nyanyi, Ya, selama masih job ada masih fans yang banyak. ayo dong bikin lagu baru lagi dong Mami Titi gitu. Itu jadi terus ke-trigger aja. pengen bikin Ke-trigger, lagi. walaupun mungkin zaman sekarang kan semua kan serba digitalize kan, nggak kayak dulu kan. Ya, streaming lah, apalah zaman sekarang kan. Walaupun streamingnya mungkin tidak sebanyak mereka-mereka yang udah ada masanya dulu. tapi fans-fans aku tetap ada gitu di Iya, situ. mereka Jadi tetap seneng tetap dengar karya. bisa membalas kerinduan kerinduan mereka untuk karya-karya aku gitu. Dan lagunya enak-enak menurut aku, kekinian Iya, juga gitu. Iya, lumayan lah. Yang hilang sewindu. Iya, hilang 40 sewindu itu. apa lagu itu jadi apa? Yang 40 karya itu? Itu Top 40. Itu Top 40 Tapi nanti judulnya? besok aku tuh syuting video klip baru lagi dari album. Jadi gue bikin album. Nah ini akhirnya jadinya Single album. pertamanya Hilang Sewindu. Oke, Single keduanya si Top 40. Single Besok ketiganya lagunya Eka. Kita bareng baru bikin sama nih. Eka Gustiwana. Apa judulnya? Menemanimu melenakanku. Woi, menemanimu itu membuat aku terlena gitu loh. Ini yang bikin liriknya Aku gitu. Mami Titi ini jago bikin lirik dan lagu loh. Gitu. Oke, Oh iya, silakan. boleh. Aku tadi pesan minuman. Iya, kalau Teh dingin nggak tanpa enak. gula. Nggak, Thank you. Oke. Sambil minum gak apa-apa ya? nggak apa-apa dong. Wih, gelasnya cantik banget. Minum dulu. Mau bikin video klip dia pasti stres banget kalau lagi naik berat badan agak. Iya makanya. Wow. Kenapa sih Terus bisa besok- yoyo kayak gitu? Terus besok konsepnya yang kayak orang nge-vlogging gitu. Jadi kan gak bisa terlalu banyak edit ya. Nah kalau misalnya di studio atau di apa kan bisa kasih pesan-pesan. Angle-nya apalah gitu. ini Kita nggak distract bisa. gitu. Ini gak bisa. Ya ditunda aja sampai agak Gak bisa. Udah semuanya udah sudah semuanya. terencana. Mam sekarang kan makin cantik nih. Iya. Ini ceritain dong, ini kok tiba-tiba di umur segini Makin cantik gak memutuskan- makin kenceng ya. Enggak, tapi makin cantik dong, karena Cantik kan makin dari kenceng. dulu. Cantik dari dulu. Enggak bercanda. Cantik dari dulu, tapi misalnya kayak natural gitu. Iya, ini sebenarnya udah tidak sekencang seperti 3 bulan awal gitu karena kan Apa yang dikerjain itu akhirnya apa aja? menyesuaikan. Full facelift. Jadi forehead lift, middle lift ini facelift sama neck lift. Aduh, Terus aku pengen. waktu itu kantong mata juga sama fat graft. Itu yang buat aku seneng, fat graft tuh jadi mengisi muka-muka kita yang jekok. Dulu kan jidat gue tuh kan bergelombang ya, dekok-dekok gitu kan. Nah terus sekarang Sebenarnya nggak ada yang ngeliat sih. Begitu berdekok-dekok, dia karena sering ngaca. Jadi dia kan orangnya hai mirror on the wall. Kurang mana lagi gitu. Terus gue tuh seneng yang jidat yang nong-nong gitu loh Bun. Jadi pas fat graft agak nong-nong kan. Ih seneng banget. Kayak bayi tau gak? Bayi kan kalau baru lahir kan nong-nong kan jidatnya kan. Itu yang membuat kesan lebih muda karena jidatnya nong-nong. Tapi ini kelihatan muda banget. Iya. Kayak 20 years younger. Mesti touch up lagi. Jadi gini, fat graft itu adalah seperti filler tapi kita memakai fat kita sendiri. Jadi aku waktu itu ambil lemaknya. ambil lemak dari paha dalam, diisi di yang perlu diisi lah kerutan-kerutan, smiling line gitu-gitu jadi itu kan. lama-lama bisa hilang. Nah, setiap manusia itu ternyata penyerapan lemak itu beda-beda. Ada yang cepat, ada yang lamban. Apalagi kalau misalnya dia aktif olahraga sebenarnya itu pasti akan lebih cepat atau metabolisme cepat keringat tuh sering keluar. Nah, gue tuh termasuk penyerapan lemaknya tuh cepat. Jadi cepat hilang. terkikis lah, jadi mesti ditouch up lagi gitu. Jadilah nanti mau ke Korea lagi untuk fat graft lagi gitu. Tapi nanti takutnya kalau kelebayan jangan enggak. Justru karena di awal tidak dikasih maksimal supaya melihat Dokternya bagus bagaimana ya. reaksi tubuh kita. Kalau misalnya ternyata cepat ya udah dikasih sesuai dengan kebutuhan
gitu, jadi nggak lebay-lebay. Tapi Mami ngeliat muka sendiri happy. Happy sih, Ini happy yang banget. aku inginkan gitu. Iya, happy banget. Jadi ya happy lah pokoknya. Apa kerutan-kerutannya udah nggak terlalu. Nggak ada. Iya. Bisa nggak skala bang? Apalagi waktu awal mula tuh Bun. Itu lagi bagus-bagusnya licin ya. gitu ya, bagus banget. Makanya mesti ditouch up lagi. Reaksi anak-anak apa ngeliat maminya tiba-tiba wow. Kalau yang cewek-cewek kan mungkin karena mereka cewek ya, jadi mama gimana gitu. Kalau Dava cuma satu kata aja, wait kenceng gitu. Cowok banget kan. Kalau yang lainnya kan gimana Mam, oh iya bagus Mama, gimana prosedurnya, bla bla bla. Padahal cuma satu kata aja gitu. Wait kenceng gitu. Laki banget ya. Laki banget. Tapi anak-anak ada gak yang pas mau ngerjain tuh ngomong gak ke anak-anak? Ngomong dong. Mereka ada gak kayak, Mam kayaknya gak perlu deh. Enggak sih, cantik. karena gue gak minta izin, karena gue hanya info. Jadi iya bener. Anak-anak boleh gimana, menurut boleh kalian gimana? Enggak. Oh iya Mama mau berangkat menutup nih. kemungkinan mereka bilang jangan deh Mam gitu, menutup. Karena kan anak-anakmu pasti akan bisa ngomong gitu dong. Iya. Karena kan mamanya udah, kemarin kan kayak aku ketemu kamu sebelumnya kayak masih gak ada masalah juga gitu. Iya sebenarnya sih. Cuma kan sekarang ya. Jadi pas bilang, aku mau ini ya ke Korea, mau facelift ini. Oh oke Mam. Apa namanya, kirim-kirim foto ya gitu. Penyembuhannya lama gak? Penyembuhannya karena gue juga gaya hidup bagus, jadi nggak terlalu lama seperti orang-orang yang misalnya merokok, minum alkohol. Oh itu lebih nggak bisa lagi tuh? Iya itu lebih lama lagi. Jadi gue lebih cepat. Dan di sana kan lagi winter waktu gue ke sana. Oh jadi ini juga ngasih tahu orang kalau ngerjain ini harus di winter ya? Iya, lagi musim dingin deh paling nggak. Karena kalau lagi dingin, jangan lagi summer atau lagi fall akan atau berpengaruh. Iya, karena kita kan kalau misalnya habis dioperasi biasanya suka kompres dingin. Nah, ini nggak perlu kompres, kita tinggal keluar aja udah dingin kan. Itu membantu healingnya lebih cepat. Iya, healing, proses recovery-nya, proses kempesnya juga lebih cepat. Tapi setelah udah cantik kayak gini, ada nggak sih yang deketin? Enggak, tujuanku bukan itu soalnya sih. Tapi ada nggak? Maksudnya kayak Gak ada. Aku bersumpah demi anak-anakku tidak ada. Kenapa ya? Nggak tahu, aneh ya. Apa karena udah terlalu kayak happy dengan sendiri? Dan aku pun seneng. Aku udah dalam tahap bahwa aku seneng sendiri gitu. Kayaknya lebih nikmat. Ini kayak Bayu di Syara kemarin nih. Iya. Yang kalau udah kelamaan sendiri tuh kayak gitu iya, rasanya. Iya. Dan aku ngerasa ya udahlah. Kalau emang ya Allah masih ada jodoh untukku, aku akan terima. Tapi aku tidak mau mencari-cari ya Allah. Kalau emang ada, langsung aja hadirkan di depan mataku. Jadi maksudnya kayak nggak mau usaha gitu. Gak mau usaha. Tapi kalau misalnya ada jodohnya ya masih mau menikah lagi. Dan itu adalah karena jalanmu gitu, bukan karena aku cari-cari. Misalnya, aduh Bun, ada nggak sih temen kenalin dong buat gue? Nggak mau gitu-gitu lagi. Gitu. Jadi kayak lebih kalau ada aja gitu. Iya, kalau ada aja. Tapi kalau Mami Titi ini ada jodoh, aku rasa stres gak akan kayak ngurusin. Iya kan? Mesti mikirin orang lain. Dia harus ngurusin diri dia. Gak bisa. Gue udah menikmati mengurus diri sendiri tanpa ada yang protes. Ngapain sih kamu operasi gitu kan? Kalau mau nambah lagi aku mau touch up. Belum tentu boleh ya kan? Aduh deh, kamu udah bagus di mataku, udah cantik di mataku, ngapain lagi sih di mata orang lain? Gitu-gitu pasti kan. Apalagi itu kan buat diri sendiri, bukan buat orang lain. Ya gue melakukan anti aging surgery itu kan untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Tapi anti aging surgery itu udah dari berapa tahun dipikirin? Nah, gue tuh sebenarnya dari umur 50 tahun udah pengen melakukan tindakan itu. Tapi? Nah, kan cari-cari informasi dong, di mana nih yang bagus ya. Terus sempat yang, aduh di Amerika juga lucu ya, tapi gue mikirnya mereka kan beda masih ya. Mereka kan dokter-dokternya terbiasa dengan muka Caucasian kan, ya kan? Atau misalnya di mana di Turki, di Eropa, mereka terbiasa dengan muka-muka Eropa. Jadi akhirnya gue memutuskan paling enggak gue harus di Asia, either di Korea atau di Malaysia juga ada katanya bagus, atau di Thailand gitu kan. Thailand juga kan bagus tuh. Carilah, akhirnya dapatlah informasi itu di Korea, dapatlah di Korea akhirnya. Sempat yang pengen Korea juga kan banyak banget. Iya, Korea banyak banget. Udah akhirnya gue cari informasi ada dua pihak yang menangkap ini gue.
keinginan gue. Ya. Jadi satu ada klinik, nggak usah gue sebut namanya. Satu lagi ID Hospital ini. Yang Mami sekarang. Gitu. Terus akhirnya gue lebih memilih ID Hospital karena itu kan rumah sakit. Ya. Jadi satu-satunya yang lain rumah tuh sakit. klinik. Yang lain kan cuma klinik. klinik-klinik. Dan mereka punya satu gedung kan. Bun pernah kesana kan? Belum. Masa sih? Oh, belum. Nah di Gang 6 itu dia satu gedung sendiri ada 16 lantai. Gila, itu punya dia semua. Iya gitu. Jadi akhirnya yaudah. Jadi apapun ada. Jadi kalau dokter misalnya khusus untuk. Tapi yang kayak gitu dokternya banyak aja. Dong jadinya ya. Tapi jadi bukan satu dokter menangani semua. Tapi misalnya hidung ya hidung aja, dokternya khusus hidung, mata khusus badan mata, sendiri. facelift khusus facelift. Mungkin memang ada dokter-dokter yang udah cukup ahli mengerjakan itu semua, akhirnya mendirikan klinik sendiri gitu ya. Itu juga gue nggak bisa bilang itu nggak bagus, tapi mungkin ada kesana ke arah sana. Cuman di ID Hospital tuh begitu. Jadi akhirnya gue memutuskan itu. Udah. Mereka bilang, oke, kita kita endorse ya. Mereka bilang gitu. Oke, udah mau berangkat nih Bun. Tiba-tiba pandemi. Dang. Nggak jadi. Pas umur 50 itu. Bukan, sekitar 3 tahun yang lalu. Gue nyari-nyarinya dari umur 50. Jadi 4 tahun kemudian baru dapat. Kita kan pandemi udah 3 tahun. Ya, pandemi udah mau hampir berangkat nggak jadi. Karena pandemi kan pandemi kehilangan waktu lagi 3 tahun. Jadi ya udah. Hampir sekarang kan udah ya sekitar 7 tahunan ya. Iya. Gue kan 57 sekarang. Iya, tapi kan maksudnya mundur gak apa-apa kan. Iya, tapi hasilnya kan maksudnya dia bilang gak bagusan kamu bikin waktu umur 50 atau sekarang gak apa-apa? Apa dokternya? Enggak sih, terserah kira. Cuman waktu itu kenapa gue pengen 50 tahun supaya tidak terlalu berbeda kalau misalnya tiba-tiba kenceng gitu kan. Tapi emang lebih baik di bawah 60 sih. Supaya kalau 60 kan kita udah kelihatan terlalu, banget. Kalau misalnya itu. Tapi terus gue lagi-lagi berpikir kan gue juga pasti akan ngomong, ya kan pasti gue nggak mungkin menyembunyikan kenapa gue jadi takut nanti orang tiba-tiba kenceng kenapa tuh mukanya gitu kan, tetap aja pasti akan kayaknya ngomong. orang udah pada ngomong nih, pada ngerjain karena isinya orang Indonesia semua. Iya benar. Kenapa gue mau ngomong? Gue juga ingin memberikan informasi yang bagus kepada orang-orang supaya kalau misalnya mereka mau melakukan tindakan jangan yang kaleng-kaleng gitu loh, jangan iming-iming harga murah gitu. Memang gagal harga nanti. ada harga yang berbicara ya. Cuman kan ya kalau misalnya lo ingin begitu kan nabung deh gitu juga nggak apa-apa. Ada juga yang memilih aging gracefully itu juga nggak apa-apa. Itu kan pilihan masing-masing orang kan gitu ya. Gitu. Mam, terus ada itu pro kontra pasti. Jus labu yang kamu minum tuh aku kepo banget nih jadinya lihat dia di sana kan. Kok nih orang nggak kelihatan begak-bengep kayak orang. Nah, selain gaya hidup gue yang bagus itu, terus dia minum jus labu tuh kenapa? Biar jus labu supaya membantu lebih cepat kempes. Iya, rasanya gak enak banget kan? Gue seneng banget. Itu yang mestinya jatahnya ya cuman 3 saset ya satu hari. Gue tuh 6 saset loh. Jadi setiap minum tuh 2 saset, setiap minum 2 saset. Ada jusnya, ada buburnya. Gue seneng banget. Rasanya enak banget. Itu keturun gak berat badan pas harus gak bisa ngapa-ngapain? Oh iya itu kan. Itu bangga banget kan? Jadi udah langsung. Ya karena kan di minggu-minggu pertama, 2 minggu pertama tuh gue liquid kan. Makanya kan liquid kan. Terus ya udah jadi ya udah tiba-tiba turun gitu. Tapi akhirnya setelah udah bisa makan Bun. Enggak banget. Tahu dong Korea kan ya kulinernya ya. Itu makanannya ya, ampun deh. Parah. Gitu random masuk ke restoran mana aja juga enak. Iya benar. Iya. Jadi total berapa lama di sana? 3 minggu. Oh 3 minggu. 2 minggu, sebenarnya 2 minggu pun cukup. Karena untuk buka-buka jahitan tuh 2 minggu. Jadi besoknya kita pulang. Kenapa 3 minggu? Gue mau memanfaatkan si winter ini. Jadi pas pulang udah gak terlalu, kan Jakarta kan panas ya. Jadi memanfaatkan seminggu itu, lagi pula gue udah bilang ke manajer gue, Pak gue seminggu itu jangan ada 3 minggu jangan ada kerjaannya gitu. Aduh ini banyak tawaran nih, udah gak apa-apa. Jadi akhirnya seminggu tuh gue jalan-jalan sana ke Nami Island ke apa, biar pokoknya tetap masuk si dingin itu kan. Jadi pas pulang tuh udah nggak terlalu banget ya. Nggak terlalu banget. Mam, dan gue gak mau marah-marah gitu. Iya ya, aku lihat kok kamu kayaknya ininya kayak beda sama orang-orang. Kan aku pengen kan, nantilah gitu berapa tahun lagi. Tapi keponya dari sekarang. Bagus lah, kan lu gak ngerokok, gak minum. Enggak, ngerokok enggak. Jadi, Mam, kan jauh nih dari Stephanie nih. Terakhir ketemu kapan? Terakhir ketemu itu kapan ya mereka, dia waktu tahun lalu. Oh ikut nyanyi bareng ya di sini? Iya. Nah, tapi nanti September dia datang. Gimana sih cara parentingnya seorang Titi DJ ke anak-anaknya sehingga anak-anaknya bisa sukses semua dan
anaknya hebat gitu parenting semuanya. gue mungkin bukan contoh yang baik ya, karena gue sangat-sangat membebaskan anak-anak mau ngapain aja. Asalkan mereka berkomitmen dengan pilihan hidupnya dan tahu apa akibatnya. Dan Nah, cara harus ngajarin menjaga itu, nama baik. cara ngajarin itu. Ada nama yang harus dijaga. Oke. Nah, gitu. Jadi gue juga tidak menutup mata bahwa mereka atau menutup telinga bahwa nggak mau denger kenakalan mereka. Enggak, anak-anak pasti nakal. Ya, Ya. pasti. Tapi sejauh yang gue tahu masih wajar lah. Maksudnya masih belum tahap mengkhawatirkan gitu loh. Ya kan, kita juga pernah muda, kita juga pernah nakal ya kan. Benar. Nah, pokoknya gitu. Kita tahu lah yang mereka kerjain gitu kan. Gitu. Dan sampai kakak gue juga, lo tuh kayaknya terlalu manjain ya anak-anak lo deh gitu kan. Lo kalau punya anak baru bisa lo kasih komentar. Kalau belum punya anak lo nggak bisa kasih komentar gitu ya. Nah, tapi dan mereka pun sama teman-temannya, enak banget sih nyokap lo, gue pengen deh bukan nyokap kayak nyokap lo gitu. Dan mereka, tapi akhirnya karena dibebasin, akhirnya mereka takut untuk merusak kepercayaan gue. Iya, gitu. Okay. Jadi malah maksudnya nggak yang galak, nggak yang marah, nggak sampai marah. Pernah marah pada saat mereka, ada umur anak itu ya. Kalau pasti lo juga pernah ngalamin deh. Ada yang kayaknya susah banget yang dibilangin. Iya, marah mulu gitu. Gue pernah marah sampai pokoknya mereka sampai sebel gitu. Gue bilang, kalau lo udah sempet ada rasa sebel sama nyokap lo, berarti gue mendidik lo dengan baik. Kalau nggak ada rasa sebelnya, kita belum mendidik dengan baik. Masa? Kenapa? Iya, karena akhirnya mereka pas gede tuh mereka juga bilang, Mam, waktu dulu kalau mami nggak marahin aku kayak gitu, mungkin aku nggak tahu bahwa itu ternyata nggak bagus. Gitu. Oh, jadi tetap marahin ke anak. Marahin, cuma berantem udah mereka gede, lebih ke ngasih kebebasan ya. Pokoknya sebelum mereka dewasa ya tetap mereka gue anggap anak-anak yang harus gue tetap kasih tahu gitu. Tapi setelah umur 18. Ya. Ngelihat kesuksesan Stephanie bangga gak? Bangga banget. Lihat dia nyanyi di luar gitu dikenal. Terus suka lupa kalau dia itu udah gede. Kan kalau anak bungsu tuh kan paling kecil ya. Iya kan? Selalu kita anggap kecil kan kalau anak bungsu tuh kan. Walaupun ternyata umurnya 23 tahun loh. Dia Dan kan dia mandiri di sana. Lahirnya 2000. Iya. Lahirnya tahun 2000 kan. Jadi gue kadang-kadang ngingetin diri sendiri, dia udah gede, oh iya ya udah 23. Karena selalu menganggap anak kecil gitu. Tapi ya seneng bangga lah karena udah mandiri gitu berhasil. Kan. Terus berhasil, terus struggling banget sih dia. Dia karena dia memang itu pilihannya dia untuk kesana kan. Karena dia tapi dia kayak gitu emang ngikutin, kayaknya ngikutin cuma dia doang kan? Yang jadi penyanyi kan? Iya. Dia yang pengen jadi penyanyi. Dia bilang, ini pilihan aku untuk pergi ke sana supaya aku tahu bahwa aku berhasil bukan karena nama besar Titi DJ. Kalau di Indonesia, ya kan, aku pasti akan selalu dikenal sebagai anaknya Titi DJ. Dan mama pasti selalu akan memakai networking mama. Pasti kalau misalnya aku pengen ini, pasti mama telepon sana sini, bosnya telepon, ditelepon, abah telepon. Dia gitu. bisa ngomong gitu ya? Jadi aku tidak tahu apakah aku berhasil di Indonesia karena aku memang mampu atau karena namanya Titi DJ gitu. Pasti walaupun aku udah larang-larang, mama jangan hubungin si ini ya, jangan hubungin itu kan. Pasti mama tetap diam-diam telepon, anak gue nih gitu pasti. Iya sih. Kalau di sana gimana mau nelfon kan? Nggak ada yang tahu Titi DJ. Dan terbukti dia di sana sukses. Jadi dia senang gitu walaupun struggling, tapi ya itu yang harus dilakukan kan. Terus dia dikontrak di sana ya? Jadi dia nggak bisa pulang-pulang ke sini bebas ya? Bisa sih sebenarnya, cuman ada kerjaan di sana kan dia banyak kan jadinya. Gue kok batuk ya? Minum. Gitu, jadi. Keren. Mam, di umur yang udah 57 tahun, apa sih harapan? Kan semua udah ada nih, anak udah sukses, mami udah makin wow, udahlah apa kalau karir udah gak usah diragukan. Ada gak sih hal yang belum kesampaian? Kalau di kehidupan selain pribadi. Selain tadi touch up ya. Iya betul. Di kehidupan pribadi itu anak-anak udah buat gue tuh udah aman lah ya. Maksudnya ada rasa rasa khawatirnya tidak sebesar dulu gitu kan ya. Tetap lah. Apalagi mereka sekarang kan Salma Salwa Dava di Bali. Mereka ngenalin gak sih pacarnya?
Kenalin dong. Oh kenalin ya semua ya. Semuanya Kamu ada kriteria kayak gak setuju gitu, pernah gak? Kita kan sebagai orang tuanya Ya. bisa mendoakan ya supaya anak-anak kita dijauhkan dari mara bahaya, orang-orang yang jahat, selalu dikelilingi oleh orang-orang baik gitu benar. kan, termasuk kayak pacarnya gitu, walaupun memang kadang kayak nggak setuju deh gitu ya. Tapi benar akhirnya putus ya kan. Tapi gue bukan tipe orang tua yang I told you, nggak juga gitu. Nah, jadi bukan yang tuh kan mau bilang apa nggak pernah. Aku gitu tuh, kan I told you. Gitu. Mama banget ya. Bahkan mereka juga akhirnya bisa ceritanya ke siapa ya, ke Dewo misalnya. Iya pasti mama seneng nih, tapi pasti mama juga gak ngomong apa-apa. Aku putus sama dia. Oh udah putus ya, bagus kata Dewa kan kalau kakak gue yang gitu. Kalau gue kan oh ya udah, belajarlah dari pengalaman itu, aku bilang. Gitu aja. Jadi apa tadi yang umur 57? Oh ya anak-anak udah oke. Kalau karir, gue tuh sebenarnya ada satu keinginan pengen punya tour tapi bukan di kota-kota besar. Jadi kayak kota-kota kecil gitu yang gila gak mau berhenti ya. Hebat banget nih, minumnya apa sih obatnya? tapi yang intim gitu, gak usah yang intimate. Iya yang gede-gede gitu. Jadi kayak mini concert lah. Iya, tapi jadi kayak fans-fans gue yang di kota-kota kecil tuh bisa ketemu. Ya lagunya 40, lebih dari 40 sih. Iya gitu. Orang pasti. Jadi kayaknya. Oh itu pengen. Pengen banget. Mudah-mudahan ya bisa tahun depan pelan-pelan lah gitu. Tapi fisik masih bisa kuat, masih enak Mam, masih. Kalau nyanyi masih oke lah. Kok bisa ya? Itu memang kamu latihan terus ya? Ya harus lah. Tapi kalau misalnya pakai koreo atau apa udah mulai lemot. Kalau dulu kan masih pengen dong lagu ini, lagu ekspresi pakein koreo dong gitu, masih bisa. Sekarang koordinasi antara daya ingat dan motorik udah tidak ketemu. Jadi kembali lagi kayak bayi gitu. Jadi kalau nyanyi sih masih kuat lah. Pokoknya sampai umur kapanpun tuh masih akan terus. Tapi nada-nada tinggi udah mulai turun. Jadi kalau lagu Sang Dewi turun tuh. Aku udah turunin key-nya. Dulu tuh masih di key yang Lior udah nyanyi itu masih bisa. Tapi sekarang gue udah turunin gitu. Bahasa kalbu masih bisa gitu. Tergantung lagunya. Kalau misalnya ada yang belting, nah gue pasti turunin key-nya. Tapi kalau masih bisa nyanyi secara falsetto atau head voice, gue masih tetap bisanya. Kayak bahasa kalbu masih nadanya sama. Oh, karena kan banyak kan falsetnya. Sebenarnya kita bisa juga tetap bisa mempertahankan key-nya itu kalau kita vocalizing tiap hari loh. Iya, ada tuh caranya. Cuman kita kan manusia ya. Males gitu ya. Males gitu. Kalau ada rekaman aja atau kalau ada konser atau mau nyanyi, big event barulah vocalizing. Wow, 57 tahun loh. 57 tahun keren dan 40 tahun loh. Berkarya, 4 dekade. 4 dekade. Berarti umur 17 tahun tuh gue mulai nyanyi. Mam, tapi mulai nyiptain lagu pertama tuh apa? Kalau bahasa kalbu ciptaan kamu kan? Iya, tapi liriknya aja. Itu jauh waktu zaman-zaman masih sama Indra. Jadi nulis liriknya bareng. Dari mulai nulis lirik terus bilang, "Kamu kan bisa main piano, tahu chord, coba deh ciptain lagu gitu." Ya udah, terus ciptain lagu deh. Bisa sebagus itu lagi. Ya nggak semuanya sih bagus, kadang-kadang bagus, kadang-kadang. Tapi kan berarti punya bakat juga kan itu. Iya. Ingat nggak lagu pertama yang diciptain apa? Lupa deh, apa ya? Pernah tuh apa sih? Aduh lupa judulnya lagunya. Lupa. Udah lama banget ya. Udah lama banget. Kalau yang ruang Hilang Sewindu sendiri liriknya sendiri. Cuman lagunya Tintin. Tintin. Terus kalau dia kan bagus. harus kamu yang buat lirik sendiri. Iya, dia selalu kalau bisa dibikin lagu pasti harus. Itu full liriknya Mami. Gila, hebat banget tuh. Juara. Gimana caranya bikin lirik yang relate sama orang, cerita orang. Ya, gue sering nih digantungin, tapi juga sebenarnya buat gue itu metafor gitu. Itu kan mesti karena gue tuh sekarang tuh udah kreatif banget, udah ngerasa nggak cocok nyanyi lagu-lagu yang misalnya lagu-lagu tentang patah hati atau lagu-lagu tentang apa ya mendua gitu kan udah nggak cocok deh. Emang sukanya yang kan kalau patah hati kan udah binder dan dead ya, jadi kayaknya gue nggak bisa menjiwai gitu karena udah patah hati nggak usah dipikirin deh gitu gimana bisa menjiwai sebuah lagu yang
gue tidak percaya sama liriknya gitu Jadinya kan. happy aja. Makanya Terakhir, di Mam. album baru tuh banyak lagu-lagu ngebeat. Ini yang di album sekarang ya. Hmm. Terakhir katanya akan ada project besar yang mau dilakuin. Apa tuh? Project besar. Oh, sebenarnya itu tadi. showcase. Gue nggak mau bilang itu konser ya, karena Mini konser lah. konser itu such a big word ya. Karena konser di Indonesia tuh kan kesannya harus pakai orkestra grande dengan Enggak, penonton mini ribuan. Nah, konser ini, enggak? ya oke, boleh lah. Itu lebih kepada showcase gitulah, Oh, intimate showcase. gitulah, intimate moment gitu. Jadi Intimate. yang casual. Mau berapa kota rencana? Bandnya juga, nanti tahun depannya di spill. Sekarang nanti tuh bandnya juga yang big band gitu, nggak pakai orkesan gitu. Ya, Seru-seruan. ya. Tanggal 15 September ini tayangnya kapan? Lusa. Lusa, iya. 15 September di Balai Sarbini, nonton Datang dong. Udah ya. mulai habis loh, tiketnya Apa ya? tinggal gold sama Apa? Konser sendiri atau kayak collaboration? Sendiri. Sendiri. Ada bintang tamunya. Oh, keren. Aku ada nggak? Aku mau nonton dong. 15 September. 15 Lihat jadwal September. dong, coba lihat jadwal sekarang. Gantian ya. Coba yang aku coba ya di Iya, boleh lah nonton dong. ulang tahun aku diundur lah Korea. Iya, Ya kalau nonton gue undur. Ya udah. Keren loh Mami. Tapi tinggal gold sama silver loh. Itu pun katanya udah mulai menipis. Ya aku di belakang-belakang dong. Makanya kalau lo nonton gue kasih yang depan ya. 15 September. Iya benar. Mana nih aku? 15 September 15. coba lihat. Mudah-mudahan di Bisa. Jakarta. Tuh Bisa di bisa Jakarta. tuh. Baru pulang dari Natuna tuh aku. Nah, Oke ah. tuh. Iya. 15 September gue kirim tiketnya ya. Janji loh. Ayo. Soalnya tinggal di belakang-belakang. Jangan dong, masa aku di belakang. Makanya jangan dong, Aku harus di nonton. depan. Aku bawa, nanti aku beli yang belakang-belakang buat artis-artis ke tim aku pada nonton. Oke. Ya. Mami, thank you. Aku yang terima Udah kasih, Bu. datang. Kayaknya Semoga kurang ya waktunya ngobrol-ngobrol lagi kita. Padahal aku udah dikasih tahu udahan. Oh benar. Semoga konsernya 15 Amin, September di Balai amin. Sarbini Iya. sukses, Amin. lancar. Amin. Nanti aku datang. Seru-seruan aja kok, nggak yang serius-serius gimana gitu. Ya. Nyanyi bareng-bareng lah. Iya pasti. udahlah, pokoknya keren lah pasti kalau di sini. Karena dia tuh selalu dengan konsepnya, pasti gue tau banget stresnya gimana tuh. Bajunya, rambutnya, cara make upnya, oh my god, itu akan kayak gitu juga. Nggak tahu, karena emang konsep Pasti awalnya nggak mau, tapi betul. gatel. Bener. Aduh casual aja, casual tiba-tiba tapi bajunya ada berapa gitu. Tapi pengen begini, pengen gitu. Itu. Sampai akhirnya awalnya intimate. Grande jadinya. Oke Gitu. Mami, thank you. Pokoknya Sama-sama, lancar Bu. konsernya, lancar nanti Amin. mini konsernya atau showcase-nya apapun Amin, itu. ya Allah, amin. Lancar semua dalam hidupnya dan semoga ketemu jodoh secepatnya. Amin. Yang itu juga. terbaik buat Mami Titi DJ. Amin. Thank you. Thank you. Oke guys, seru banget ngomong sama Mami Titi DJ dan thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.